Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhasil sak mangsa-mangsa kawula iku nglakoni perintah lan ngejuhi cegah, maka syukur arane. Lan sak mangsa-mangsa nglakoni maksiat, mongko kufur. Umpamane kaya peninggal, hikmah Allah gawe peninggal supaya digawe ningali ajaibe hikmahe langit lan bumi supaya dadi nekakake maring makrifat ing Allah. Mongko nalikane den gunakake ningali maring cegahe Allah, mongko dadi ana iku kawula natrapake barang kang dudu anggone ing hale iku barang ingkang duwe Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat, yaitu mengenai syukur. Jadi ketika kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu syukur. Tetapi ketika kita menggunakan nikmat itu kita gunakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu mengkufuri nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Lalu kita mencoba. Tadi di kitab ini Mbah Kyai menerangkan tentang nikmat mata. Mata ini bagian dari tubuh kita. Nah, mata ini akan berfungsi bisa untuk melihat ketika tubuh kita ini hidup. Tubuh kita ini bisa hidup kalau ada makanan. Makanan ini ada kalau ada bumi. Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa kalau tidak ada air. Adanya bumi, adanya air tidak cukup. Tanaman itu bisa hidup kalau tidak ada sinar matahari. Sinar matahari itu kalau terus
tanpa ada malam hari, tanaman ini akan mati. Maka perlu ada malam hari. Nah, malam hari ini setelah tumbuhan itu tumbuh, maka dibutuhkanlah orang-orang yang mengambil tumbuhan itu, katakanlah padi. Setelah padi jadi beras tidak cukup, butuh untuk bisa dimasak jadi nasi. Untuk menjadi nasi ini butuh magicom. Adanya magicom harus ada bahan untuk membuat magicom, katakanlah aluminium atau besi. Setelah adanya besi jadi magicom, magicom ini belum bisa berfungsi kalau tidak ada listrik. Baru jadi nasi. Nasi itu belum bisa memberikan manfaat pada tubuh kita kalau tidak dimasukkan ke mulut kita. Setelah masuk ke mulut, tidak cukup di dalam mulut itu harus dilembutkan. Maka Allah menyediakan gigi kita. Nah, setelah dilembutkan, maka tidak cukup di dalam mulut harus dimasukkan. Maka Allah memberikan alat penyedot itu. Coba kalau tidak ada penyedot itu kan nasi tetap di mulut kita. Setelah masuk ke lambung kita, dimasak dan di situ dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil sari-sarinya. Nah, di dalam lambung itu setelah diambil sari-sarinya, Allah membagikan sari-sari itu yang bakal jadi tulang, yang bakal jadi daging, yang bakal jadi itu melalui darah. Nah, baru bagian mata. Dari bagian makanan itu bisa melihat betapa luasnya nikmat Allah ini. Untuk bisa melihat itu melibatkan adanya bumi, adanya air, adanya matahari, adanya malam dan siang. Maka ketika seseorang itu melakukan durhaka, menggunakan mata ini tidak digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam ini mengkutuk. Bumi pun mengutuk loh. Saya kan berperan. Anda bisa melihat kan karena tanaman bisa tumbuh kan karena bumi, sehingga dia mengutuk, tidak terima. Bumi ini tidak terima kalau mata ini digunakan untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hujan, loh, air juga mengutuk loh. Anda bisa melihat kan peran saya. Coba kalau tidak ada air, mana Anda bisa makan? Mengutuk. Matahari juga mengutuk. Loh, coba tanaman ini bagaimana bisa tumbuh dengan baik kalau tidak sinar saya, jasa saya menyinari tumbuhan itu. Maka oleh Mbah Kiai ini, mata itu agar digunakan untuk bisa melihat keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan ini. Setelah kita melihat adanya bumi, adanya langit, adanya matahari, dan hikmah, semuanya itu berperan untuk kita. Bumi bermanfaat untuk menumbuhkan tanaman, air bermanfaat untuk biar tanaman itu hidup, matahari itu bermanfaat agar tanaman itu tetap segar dengan sinar matahari. Ini semuanya itu adalah untuk kita. Setelah kita nikmati, Allah menciptakan alat-alat yang namanya gigi. Gigi aja bermacam-macam, ada yang bisa untuk melembutkan, bisa untuk menarik di sini gigi taring itu. Dan ketika makanan itu kering, Allah memberikan sumber air di bawah lidah kita. Coba kalau tidak ada air kan tidak ada minum, ya Pak Farid ya. Roti yang kering kita makan roti minum lagi. Tapi Allah sudah luar biasa menciptakan itu tanpa minum Pak Farid,
bawah lidah kita itu ada sumber air. Dan keluarnya sesuai kebutuhan Pak Warid. Jadi butuhnya seberapa, sepenting roti itu bisa basah, bisa ditelan. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah ini kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu banyak, maka setelah kita menerima nikmat yang begitu banyak, hendaknya kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya kita syukur itu yang pertama harus kita sadar bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita menggunakan nikmat itu, apapun yang ada di dunia ini adalah merupakan fasilitas yang Allah berikan pada kita. Lalu memerintahkan pada kita agar nikmat-nikmat itu digunakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka Allah memberikan tubuh kita yang mana bentuk tubuh kita itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk ruku, maka bentuk tubuh kita bisa ruku. Mana ada kambing ruku itu Anda bisa. Manusia yang bisa ruku. Lalu ketika di dalam sholat itu sujud, maka bentuk tubuh kita bisa posisi sujud seperti itu. Sedangkan hewan-hewan tidak bisa melakukan sujud seperti itu. Nah ini kalau nikmat yang begitu besar ini tidak kita gunakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengancam dengan wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi karena keberadaan kita itu melibatkan seluruh alam. Sehingga kalau sudah melibatkan seluruh alam, bumi terlibat, matahari terlibat, air terlibat agar kita bisa hidup, kok digunakan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, besok di akhirat itu akan disiksa. Tetapi Allah memberikan janji apabila kita melaksanakan perintahnya, maka Allah akan menambah nikmat yang ada di dunia ini menjadi nikmat yang sempurna. Karena kenikmatan di dunia ini sifatnya hanya sementara, incip-incip Pak Judawi. Sehat juga incip-incip, kenikmatan punya istri juga incip-incip. Sebentar saja. Sehingga nikmat yang sebenarnya ya besok di surga. Kenapa? Karena kalau kita sehat terus tidak akan ada rasa sakit. Itu nikmat yang sebenarnya Pak Haji Kabul ya. Jadi kalau kita di dunia punya nikmat sehat itu hanya sementara, diancam dengan sakit. Tapi kalau di surga, sehat itu tidak ada ancaman sakit, itu tidak ada. Maka kesehatan yang sempurna besok di surga. Lalu kekayaan yang sebenarnya juga di surga. Di surga itu yang namanya kaya terus tidak ada ancaman kemiskinan. Lalu merasa senang itu juga di surga. Di surga itu tidak pernah susah, senang terus. Sedangkan di dunia itu oleh Allah dibuat berputar. Kadang senang, kadang susah, kadang kaya, kadang miskin, kadang sehat, kadang sakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Fahrudin, saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiai Soleh Darat.
terkait dengan soal nikmat yang tadi sudah disebutkan, nikmat penglihatan. Ilmu pengetahuan itu juga tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak ada indera yang namanya penglihatan. Saya itu tidak tahu dunia kedokteran. Baru tahu sekarang ada yang namanya di Rumah Sakit Dr. Karyadi itu ada fasilitas yang barangkali baru, yang namanya DSA. DSA itu ada alatnya untuk, karena ini saya sedang nganter-nganter istri saya, itu ada rekaman terkait dengan yang namanya DSA. Gampangnya itu ilmu yang dikembangkan oleh Profesor Terawan yang tempo hari banyak diperbincangkan tentang penemuannya itu yang belum diuji katanya. Jadi DSA itu ingin, ini praktek yang saya alami karena saya baca hasilnya, untuk mengetahui otak manusia. Ternyata itu ada ya kayak kabel-kabel lah kira-kira seperti itu, sehingga otak ini ada gambarnya, oh ini pembuluhnya ini baik lancar, ini pembuluhnya ini ada sumbatan. Bisa diketahui dengan penglihatan kita melihat dari rekaman yang namanya DSA itu. Saya menjadi, ya kalau di masjid ini barangkali dengan dzikir seperti itu. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat itu ya kepala ada otaknya, ya kayak gelondongan, ya dikai kopiah kayak gini. Tapi ternyata rumitnya luar biasa. Saya baru tahu bahwa namanya pembuluh darah itu yang otak kanan, otak kiri, bahwa ini ada sumbatan, ini tidak ada sumbatan. Sebelum saya konsultasi dokter, saya nggak tahu. Ada itu, 10 halaman. Walah ini apa ini? Saya orang hukum, tahunya ya pasal-pasal tentang hukum. Itu luar biasa ya Allah, kau ciptakan ini satu manusia aja rumitnya kayak begini. Kalau tidak dengan alat DSA itu, dan kita tidak punya mata, kita tidak bisa melihat. Dan itu pun yang bisa menjelaskan adalah ahlinya. Kalau kita tidak ahli, kita tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu Ibu Bapak yang kami hormati, dengan penjelasan tentang kenikmatan itu ya Allah luar biasa. Di dalam diri kita itu banyak yang perlu kita nikmati. Jadi datang ke masjid ini kalau kita tidak punya mata, barangkali nabrak-nabrak itu. Oleh karena itu saya kira di sini itu Masjid Al-Hikmah itu sudah ditulis itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di Al-Quran itu ada ayat kok yang saya tahu jumlahnya lebih dari 30. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu janjane nunjuk-nunjuk sama kita. Kenikmatan apa lagi yang masih kau ragukan? Itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ditulis di Masjid Al-Hikmah ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semua tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, kita rasakan dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai diulang-ulang? Kalau Pak Guru, Bu Guru di kelas mengatakan, nak, ulangi lagi nak, ulangi lagi nak, ulangi lagi nak. Makanya kalau punya suami itu jadi guru itu seneng itu, karena apa-apa itu maunya itu ulangi nak, ulangi nak. Kalau dengan istrinya ya ulangi bu, kira-kira begitu. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu mengingatkan bagi kita semua sebetulnya itu banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita tentang kesehatan kita, tetapi barangkali karena masjid di sini itu sedang giat-giatnya itu
mau baca Al-Quran dengan khataman dan lain sebagainya, saya kira itu pun juga dengan mata. Kita membaca Al-Quran, mushaf yang kita miliki itu dengan mata. Kalau tidak dengan mata, barangkali sejak awal terus kemudian tidak bisa melihat, ya sudah hafal sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mengajukan pertanyaan, hanya ingin menandaskan bahwa luar biasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena semua ciptaan Allah itu tidak pernah ada yang sia-sia. Semuanya itu ada manfaatnya, barangkali ada yang sekarang belum kita tahu, itu barangkali ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan tentang sesuatu itu. Jadi kalau ada lintah, bukan lintah darat, kalau lintah darat kan manusia, lintah itu yang di sawah-sawah atau yang di rawa-rawa itu barangkali belum pernah ada penelitian. Pada suatu ketika barangkali bahwa hewan yang seperti itu, yang menjijikan, yang menakutkan seperti itu, pada suatu ketika bisa digunakan untuk obat AIDS misalnya dan lain sebagainya, barangkali bisa seperti itu. Saya kira itu Pak Haji Fahrudin, saya tidak tanya, cuma ingin menandaskan bahwa luar biasa apa yang tadi sudah dijelaskan tentang soal kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan pada kita di dalam bangunan ini sudah ditulis fabi ayyi ala rabbikum atukatsiban. Terima kasih. Dan barangkali saya usul Pak Haji Fahrudin, ya artinya sudah ditutup setiap kajian itu dengan barangkali bacaan hamdalah atau bacaan apa, tapi ada sebetulnya bacaan penutup kajian ilmu. Nah, barangkali akan lebih barokah. Mohon kiranya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang ditutup dengan bacaan yang namanya bacaan penutup kajian ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabul. Hubungannya dengan tadi ada tambahan itu Pak Haji Fahrudin. Kami usul, biasanya ngaji kan kita di awal ada murojaah, Asmaul Husna, mungkin kemudian istighosah. Kalau saya usul misalnya sebelum kajian, bareng-bareng murojaah surat Al-Mulk, surat Tabaruk. Jadi surat itu hanya 30 ayat. Kanjeng Nabi ngendika, kalau setiap hari kita semua itu membaca Al-Mulk sebelum tidur, insya Allah kita akan dibebaskan dari siksa kubur oleh malaikat mungkar nakir. Ini hadis sahih. Dan teman-teman juga ada yang mau membaca atau melafalkan surat Al-Mulk itu bolak-balik orang apal-apal. Tapi siapa tahu dengan kita dengan kajian, kita membaca surat Al-Mulk bareng-bareng, besok insya Allah kita bisa lancar. Dengan kemudian kalau mau tidur, kita membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini ada kisah lagi bahwa Kanjeng Nabi sedo itu ubannya itu ada 6. Ada 6 rambut. Salah satunya mikir apa yang dikisahkan dalam surat Al-Mulk, surat Tabaruk. Jadi mungkin usul, mungkin nanti kita kaji bareng-bareng Pak Haji Fahrudin, itu luar biasa banget. Sehingga seperti kita baca Yasin tiap mungkin malam Jumat, tapi tambahan surat Al-Mulk ini insya Allah kalau kita hafal bisa dibebaskan dari siksa api atau siksa kubur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.